Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat 7. Mari kita baca secara bergantian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Tetapi mereka menjawab, iya. Belum, karena kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan saya telah mendapat taubat. Dan ia berkata kepada teman-temannya bahwa mereka harus percaya kepada dia dan nama yang mereka daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka ada kira-kira 12 orang. Bapak Ibu, tema kita yaitu bahasa roh di Efesus. Kita sudah belajar bahasa roh pada hari Pentakosta. Kita juga telah belajar tentang bahasa roh di rumah Kornelius. Dan sekarang kita belajar tentang bahasa roh di Efesus. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, paling tidak ada 5 pelajaran tentang bahasa roh yang terjadi di Efesus. Yang pertama, kalau kita lihat ayat 1 dan 2, di situ dikatakan ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Nah, kata murid ini penting ya. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" gitu. Jadi Bapak Ibu, intinya kalau kita pelajari bahasa roh di Efesus ini, itu diawali dengan percaya pada Yesus. Nah, orang yang percaya itu disebut murid ya. Jadi kalau orang nggak percaya Yesus, belum jadi murid, bagaimana dia bisa berbahasa roh? Padahal di sini itu belum berbahasa roh. Sudah percaya, sudah menjadi murid, belum berbahasa roh. Tapi ini awal dari terjadinya bahasa roh. Nah, pertanyaan ini tentu bisa dipahami secara sederhana. Ayat 2 itu. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya gitu? Karena saudara, sebenarnya ketika orang percaya, dia itu terima Roh Kudus. Makanya Paulus, waktu kamu percaya sudah terima Roh Kudus belum gitu. Jadi Bapak Ibu, ini waktu percaya, waktu menjadi murid Yesus, ini menjadi awal yang nantinya orang-orang Efesus ini akan berbahasa roh. Sekarang belum, waktu itu ditanya. Jadi untuk mengalami karunia bahasa roh itu Bapak Ibu, dimulai dengan percaya pada Yesus. Lalu yang kedua, kalau kita lihat ayat 3 dan 4, lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat gitu. Jadi Bapak Ibu, orang yang ingin mendapat karunia bahasa roh itu yang pertama dia percaya menjadi murid. Tapi itu belum, itu baru awal. Nah, setelah itu dia harus mengalami pertobatan yang tuntas. Benar-benar bertobat gitu. Karena biasanya yang dibaptis itu orang yang bertobat gitu. Tapi kenapa Paulus itu bertanya, "Apakah kamu sudah terima Roh Kudus?" gitu.
Karena rupanya orang-orang ini ngaku percaya, ngaku sudah menjadi murid, ngaku sudah dibaptis, tapi Paulus lihat kok kayak belum terima Roh Kudus ya gitu. Makanya ditanya gitu, sudah terima belum? Belum. Kami nggak kenal itu gitu. Nah Bapak Ibu, setelah orang percaya jadi murid harus bertobat ya. Harus bertobat benar-benar. Nah yang menarik Bapak Ibu, bertobat itu bukan hanya kayak orang Efesus ini. Orang Efesus ini kan udah percaya Yesus, lalu jadi murid. Bertobat itu bukan hanya gitu Bapak Ibu. Karena Paulus mengatakan bahwa baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat gitu. Kamu sudah ngaku percaya, sudah jadi murid Yesus, kok kelihatannya kayak orang belum bertobat gitu. Bapak Ibu pernah tahu nggak atau dengar gitu, orang sudah dibaptis, sudah ngaku percaya Yesus, bahkan sudah melayani di gereja, tapi perilakunya, kata-katanya gitu, kayak orang belum bertobat, ada nggak? Nah itu kira-kira yang terjadi di Efesus ya. Kalau ditanya kamu percaya Yesus, percaya. Apakah kamu muridnya? Iya saya murid Yesus gitu. Loh kok kayak orang belum bertobat gitu. Padahal baptisan Yohanes itu baptisan orang yang telah bertobat gitu. Kalau di bahasa-bahasa kita gitu, Paulus itu bilang gini loh, seharusnya orang bertobat nggak kayak gini dong gitu. Pasti orang yang percaya itu terima Roh Kudus, perilakunya kelihatan, ada buah roh gitu. Bapak Ibu tahu buah roh itu yang pertama kasih kan, terus ada sukacita gitu. Jadi kalau orang itu ngakunya mengasihi tapi cemberut terus gitu, terus ngomel, nggak puas gitu, itu tanda-tanda belum bertobat ya. Karena kalau bertobat dia terima Roh Kudus bekerja, ada buah roh itu. Jadi Bapak Ibu perhatikan, orang-orang Efesus ini nantinya akan berbahasa roh ya. Tapi bahasa roh ini dimulai dengan orang percaya jadi murid, itu belum. Terus dia harus bertobat sungguh-sungguh tapi belum ya. Maka yang ketiga, kalau kita lihat ayat 4 dan 5, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Kan Yohanes katakan, aku hanya membaptis kamu dengan air. Dia yang akan datang dari lebih setelah aku itu akan membaptis dengan Roh Kudus. Maka dalam ayat kelima, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau di sini dikatakan memberi dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, berarti waktu dibaptis itu dia belum dalam nama Yesus gitu. Baptisan Yohanes itu. Nah, Yohanes sebagai orang yang berseru-seru di padang gurun mempersiapkan jalan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dia bukan Tuhan. Yang dipersiapkan itu Tuhan Yesus. Tapi orang-orang ini rupanya dia belum dibaptis dalam nama Yesus. Dan memang para ahli teologi dia bingung lihat ayat-ayat ini. Karena di sini jelas sekali ada baptisan ulang. Tapi baptisan ulang ini terjadi karena dulunya belum dibaptis dalam nama Yesus. Kalau sudah dibaptis dalam nama Yesus ya nggak perlu diulang-ulang. Soalnya di Alkitab itu informasi baptisan ulang itu satu-satunya di Kisah Rasul pasal 19 ini. Nanti Bapak Ibu kalau diskusi dengan orang-orang gereja lain coba tanya, saya ingin tahu di mana sih ada baptisan ulang di Alkitab gitu. Paling hanya ini satu-satunya, nggak ada yang lain. Nah Bapak Ibu kadang-kadang di Alkitab yang tidak terlalu diekspos sama gereja terlalu diekspos gitu. Saya pernah mempelajari Bapak Ibu misalnya ya tentang bahasa roh itu kan terlalu diekspos. Padahal bahasa roh itu di seluruh Alkitab hanya disebut di 5 bagian Alkitab ya.
Pertama pada hari Pentakosta, kedua di rumah Cornelius, itu Kisah Rasul 10, ketiga di Efesus ini. Nanti keempat 1 Korintus 12 ya. Kelima 1 Korintus 14. Yang lain nggak ada disebut sama sekali. Kalau kasih, Bapak Ibu tahu nggak, di Alkitab disebut paling sedikit 492 kali. Padahal setahun berapa hari? 365. Padahal kata kasih itu 492 kali. Berarti tiap hari tidak ada hidup tanpa kasih, Bapak Ibu. Makanya kenapa kasih itu menjadi inti ajaran Kristen. Bahasa roh penting, nubuat penting, semua penting. Tapi kasih itu akan kekal. Firman Tuhan mengatakan begitu. Kasih itu yang kekal. Nah, saudara, kalau orang-orang Efesus ini diberitahu Paulus bahwa kamu harus dibaptis lagi dalam nama Yesus gitu, mereka itu nggak bilang gini loh, saya sudah dibaptis kok gitu. Saya ini sudah percaya, saya ini murid Yesus, masa dibaptis lagi gitu. Ternyata mereka enggak. Alkitab mencatat tanpa ada bantah-bantah, tanpa debat, tanpa diskusi. Pokoknya Paulus katakan, wah ini baptis dalam nama Yesus, kamu harus percaya Yesus. Ya, minta dibaptis. Gitu. Jadi Bapak Ibu di sini bukan hanya ketaatan, tetapi kerendahan hati. Jadi orang-orang yang berbahasa roh itu, saudara, itu orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang taat gitu. Makanya nanti kalau kita pelajari dalam 1 Korintus 14 Bapak Ibu, itu ada aturan berbahasa roh. Kalau di jemaat itu 2, sebanyak-banyaknya 3 orang. Itu 1 demi 1 gitu. Terus harus ada menerjemahkan. Kalau enggak ada ya bahasa roh sendiri dengan Tuhan. Itu aturannya nanti kita pelajari Bapak Ibu. Ya. Tetapi di sini saudara, orang-orang yang mendapat karunia bahasa roh itu orang yang percaya, sudah menjadi murid Yesus, bertobat sungguh-sungguh, terlalu rendah hati. Jadi ini masalah hati Bapak Ibu, masalah hati. Bahasa Inggrisnya bagus sekali, humble. Humble. Rendah hati. Orang yang rendah hati itu tidak merasa paling bisa. Makanya ketika Paulus katakan begini, oh iya, saya percaya, saya nurut gitu. Kalau orang merasa bisa, oh nggak bisa dong. Nggak gitu, gini gitu ya kan. Itu orang sombong itu gitu. Jadi orang sombong itu saya yang benar, semua salah. Tapi orang yang rendah hati dia bisa melihat kebenaran-kebenaran di tempat orang lain. Makanya Bapak Ibu, saya di GOB ngajak para hamba Tuhan, kalau orang sudah dibaptis itu jangan dibaptis lagi. Tinggal dibimbing kamu bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus, taat firman gitu. Saya yakin orang dibaptis selam berkali-kali tenggelam sampai mati. Kalau nggak bertobat masuk neraka itu. Karena yang menyelamatkan kita itu bukan baptisan. Percaya Yesus baru dibaptis itu. Alkitab ngomong begitu. Kerendahan hati. Nah, kemudian saudara, yang keempat dalam ayat 6 disebutkan begini. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka gitu. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan nubuat gitu. Jadi bahasa roh di Efesus ini saudara itu terjadi ada penumpangan tangan oleh hamba Tuhan. Dan kalau kita belajar Bapak Ibu di HP-nya itu kalau ada konkordan ya coba tulis penumpangan tangan itu banyak sekali. Praktek penumpangan tangan itu banyak sekali dan Roh Kudus turun. Nah jemaat Efesus ini dulunya nggak berbahasa roh, padahal sudah percaya.
sudah percaya, sudah jadi murid Yesus, sudah dibaptis gitu. Tapi nggak bisa bahasa roh. Gitu. Makanya akhirnya Paulus tumpangi tangan. Roh Kudus turun lalu berbahasa roh. Jadi penumpangan tangan itu salah satu ajaran Kristen. Makanya Bapak Ibu lihat kalau di gereja orang nikah ditumpangi tangan gitu ya. Dibaptis juga ditumpangi tangan, didoakan ditumpangi tangan. Itu praktek Alkitabiah Bapak Ibu. Saya sendiri ya berkomitmen dengan Tuhan, kalau tangan saya pernah nampar istri, saya nggak berani memberkati orang nikah. Karena nggak jemaat semua rohnya kuat. Kalau jemaat rohnya kuat, pendetanya brengsek, nggak akan transfer. Karena roh Anda lebih besar daripada roh pendeta yang brengsek itu. Tapi kalau pendetanya brengsek, jemaatnya brengsek, transfer itu nyambung. Makanya diberkati pendeta yang brengsek, ya kacau keluarganya. Karena sama-sama brengsek. Kalau saya nyuri, saya juga nggak mau menumpangi tangan orang. Karena bahaya. Nah, karena praktek penumpangan Alkitabiah ini sudah sering dipraktekkan oleh banyak orang, dan orang menerima kuasa Tuhan, menerima karunia-karunia, sehingga terjadi penyimpangan. Oleh karena itu kalau kita baca 1 Timotius pasal 5 ayat 22, Timotius ini hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan yang junior, Paulus senior. Nah, karena lihat praktek tumpang tangan memang orang mengalami mujizat-mujizat, kuasa-kuasa dinyatakan, maka ketika Paulus menulis surat kepada Timotius, hamba Tuhan yang lebih muda itu, 1 Timotius pasal 5 ayat 22, Paulus itu ngomong gini sama Timotius, janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu gitu. Bapak Ibu, rupanya karena penumpangan tangan orang bisa terima Roh Kudus, lalu bisa punya karunia-karunia gitu. Akhirnya terjadi salah praktek. Makanya Paulus menasihati Timotius, oh kamu jangan salah praktek loh. Penumpangan tangan itu harus benar, tangan yang kudus. Kamu wakili tangan Tuhan, gak boleh main-main. Jaga kemurnian dirimu gitu. Jaga kemurnian dirimu. Kalau kita meneliti Alkitab, Bapak Ibu, itu seru. Menurut Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Coba kita lihat satu ayat, nanti Bapak Ibu saya tanya ya. Lihat satu ayat, itu Matius 11 ayat 11. Nanti setelah baca itu Bapak Ibu saya tanya, bisa jawab enggak? Matius 11 ayat 11. Udah ketemu? Oke, Bapak Ibu baca dulu. Sama-sama ya, Matius 11 ayat 11. 1, 2, 3. Menurut ayat itu, Bapak Ibu, menurut ayat itu, menurut Tuhan Yesus yang ngomong dalam ayat itu, di bumi ini manusia yang paling besar siapa? Yohanes, betul. Yohanes siapa ini? Pembaptis, karena banyak Yohanes lain ya. Ada Yohanes murid Yesus, ini Yohanes Pembaptis bukan murid Yesus ya. Dia mendahului, dia itu nabi antar perjanjian, dia yang disebut Elia, Elia perjanjian baru. Nah, Yohanes yang disebut Yesus sebagai manusia paling besar di dunia ini, ketika bicara baptisan dia ngomong, aku membaptis kamu dengan air. Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yang dimaksud siapa? Yesus. Yang membaptis dengan Roh Kudus Yesus. Yohanes membaptis dengan air. Nah, logika sederhana Bapak Ibu. Yohanes itu orang yang paling besar di dunia menurut Yesus. Ketika bicara baptisan hanya membaptis dengan air. Kalau ada pendeta
menumpangi tangan terus membaptis dengan Roh Kudus, dia lebih besar mana dari Yohanes? Pendeta. Berarti pendeta itu sama dengan, kalau pendeta sama dengan Yesus, pendeta itu kurang ajar atau pendeta itu penuh harapan? Kurang ajar. Karena yang bisa membaptis dengan Roh Kudus itu Yesus. Makanya ketika Paulus menumpangkan tangan gak bilang saya baptis kamu dengan Roh Kudus, enggak. Dia berdoa kiranya Tuhan memberikan kamu Roh Kudus. Nah itu bahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu ngerti enggak arti diurapi? Kalau dalam perjanjian baru diurapi itu istilahnya apa? Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Kalau perjanjian lama, Mesias. Mesias. Betul, Mesias. Itu bahasa Ibrani. Kalau Kristus itu bahasa Yunani. Jadi kalau ada orang bilang, oh di sana ada hamba Tuhan yang diurapi. Ayo kejar dia. Di sana ada hamba Tuhan yang diurapi. Di sana diurapi. Kalau pakai perjanjian lama, ada Mesias. Ada Mesias. Nah kalau Mesias banyak, asli atau palsu? Palsu. Pada akhir zaman banyak orang mengaku Mesias. Makanya hati-hati banget ini. Hati-hati banget gitu. Jadi yang menumpangi tangan ini tidak boleh terburu-buru, harus menjaga kemurnian dirimu. Nah ketika itu terjadi, Tuhan memberikan Roh Kudus. Oleh karena itu yang terakhir Bapak Ibu, perhatikan ayat 6 dan 7. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Bapak Ibu, kalau di peristiwa Pentakosta, murid-murid ini berbahasa roh tidak ditulis bernubuat. Tetapi mereka melakukan nubuat. Wah, kalau kita baca Kisah Rasul 2 ayat 14 Bapak Ibu. Saya tanya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah enggak lihat orang kepenuhan Roh Kudus terus jatuh itu? Ada enggak? Ada enggak? Ditumpangi tangan, terima Roh Kudus jatuh. Ada enggak? Ada. Coba kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 14. Ini ceritanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus loh. Yang enggak ditulis nubuat tetapi bernubuat. Ayat 14 saya mohon Pak Gideon baca Pak. Ayo Pak. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, ini ceritanya rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus. Ternyata setelah dipenuhi Roh Kudus, Alkitab mengatakan bangkitlah Petrus gitu. Jadi kalau orang dipenuhi Roh Kudus bangkit bernubuat ya. Nah gereja sekarang dipenuhi Roh Kudus kok tambah menggelepar. Ya. Bingung saya. Lu jujur loh. Alkitab bilang yang dipenuhi Roh Kudus bangkit terus bernubuat ya. Jadi intinya Bapak Ibu, baik peristiwa Pentakosta maupun di rumah Kornelius dan di Efesus, semua orang yang berbahasa roh itu didahului dengan turunnya Roh Kudus itu. Roh Kudus turun, mereka menerima Roh Kudus itu lalu mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Kalau di Pentakosta, peristiwa Pentakosta disebutkan bukan bahasa roh, bahasa-bahasa lain. Tetapi bahasa-bahasa lain itu yang diberikan oleh Roh Kudus. Makanya disebut bahasa roh, nggak salah. Karena memang bahasa lain itu dari Roh Kudus gitu. Nah, kalau dalam
rumah Cornelius disebut bahasa roh. Tapi dalam bahasa Yunani disebut glossolalia. Itu artinya bahasa lidah. Tapi karena bahasa lidah ini yang memberikan Roh Kudus, ya tidak salah juga gitu. Tapi kalau kita baca dalam Markus 16, di situ disebutkan bahasa baru gitu. Jadi seandainya Bapak Ibu nggak dikasih bahasa lain seperti Pentakosta atau tidak dikasih bahasa lidah seperti di rumah Cornelius, saya yakin Tuhan akan memberikan bahasa-bahasa baru. Bahasa-bahasa baru itu kalau kita ya bahasa Indonesia yang dibarui oleh Roh Kudus. Kalau dulu kita lihat sesuatu yang hebat kan ngomongnya wah gila gitu. Itu bahasa lama. Ya kan? Kalau ketemu temen seneng itu, wah sialan gitu. Ketemu temen kok sialan, itu bahasa lama. Nah setelah kita terima Roh Kudus, bahasa kita, puji Tuhan, haleluya, kita berjumpa lagi ya gitu. Jadi ada bahasa-bahasa baru. Kalau dulu ngeluh terus, susah terus, semuanya jelek, semuanya salah. Sekarang kita punya iman, ada waktu Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi kata-kata kita itu kata-kata iman. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya juga bersyukur, heran, pekerjaan Tuhan itu nyata. Saya tuh bisa lihat orang yang aneh-aneh itu, tapi saya melihat sisi positifnya bisa. Makanya kalau ada orang aneh-aneh, saya nggak menghakimi dia, tidak doain dia supaya celaka atau supaya kapok gitu, enggak. Misalnya gini Bapak Ibu, ini misal ya, biasanya kalau orang pinjem duit itu ngamuk dulu atau memelas dulu. Memelas supaya dapat ya kan. Tapi ketika bayar lancar atau ngamuk? Ngamuk, kurang ajar kan. Kurang ajar kan. Tapi kalau kita sudah terima Roh Kudus dibarui Tuhan, orang kurang ajar jangan bilang, oh kamu marah sama saya kurang ajar, tak kutuk, nggak diberkati Tuhan. Kalau nggak diberkati tambah nggak bisa bayar, ya kan? Jadi kalau ngamuk dia doain Tuhan, ampuni dia, berkatilah dia, ingatkan kalau sudah diberkati bayar utang, aman, ya kan? Kalau kita kutukin nggak diberkati, nggak bayar, susah kita ya kan? Nah itu indahnya terima Roh Kudus itu Bapak Ibu. Jadi walaupun kita nggak bahasa-bahasa asing seperti di peristiwa Pentakosta atau seperti bahasa lidah yang terjadi di rumah Cornelius, kita diberikan bahasa-bahasa baru karena kita sudah dibarui. Seperti baptisan yang lama tadi, ya, orang sudah dibaptis kok nggak ada buah roh gitu, maka dibaptis lagi oleh Paulus. Ya. Dan mereka akhirnya terima Roh Kudus, punya bahasa baru. Indah sekali gitu. Nah saya rindu Bapak Ibu optimis gitu. Wah saya percaya Tuhan pasti buka jalan gitu. Jangan bilang sulit melulu Bapak Ibu, sulit beneran gitu. Kita harus percaya. Saya sendiri Bapak Ibu sejak GOB belum berdiri, makanya kalau Bapak Ibu baca pedoman GOB, itu salah satunya di situ ditulis pergi ke Holy Land. Ya. Karena saya rindu jemaat itu pergi ke Holy Land. Kenapa Bapak Ibu? Saya itu hamba Tuhan Bapak Ibu. Saya ngajar. Saya jadi gembala, saya jadi dosen Bapak Ibu. Tapi pengertian saya karena belum pernah ke Israel waktu itu, sebagian keliru-keliru. Tapi setelah ke Israel, wah ternyata keliru saya dulu gitu. Keliru gitu. Salah satu contoh sederhana begini Bapak Ibu, di Alkitab ada tulisannya. Ya. Makanya kenapa saya keliru, karena saya ngikuti Alkitab. Tapi ingat Alkitab ini namanya teks Bapak Ibu. Teks. Tapi teks di Alkitab itu konteksnya ditulis pada zaman dulu. Nah, karena teks tidak bisa dilepaskan dari konteks, bagaimana konteks zaman ini gitu. Beda konteksnya. Teksnya tetap, konteksnya beda. Di Alkitab Bapak Ibu, Yusuf itu disebut orang Ibrani. Paulus disebut orang Ibrani. Itu di Alkitab benar 100%. Konteks zaman dulu. Tapi kalau kita sekarang ke Israel nggak ada orang Ibrani itu. Karena apa? Karena Ibrani itu bahasa. Ibrani itu bahasa. Nah Paulus disebut orang Yahudi.
Sekarang Yahudi itu saudara agama. Kan dulu dari Yehuda, suku ya. Sekarang agama. Bangsanya bangsa Israel. Agamanya Yahudi, bahasanya Ibrani. Itu paling enggak, waduh saya dulu keliru. Karena apa? Saya hanya mengikuti konteks Alkitab pada zaman ribuan tahun yang lalu, zaman sekarang saya ketinggalan gitu. Maka ketika sana berubah. Terus Bapak Ibu pernah tahu nggak? Yohanes Pembaptis itu tinggalnya kan di padang gurun. Makanannya menurut Alkitab apa Bapak Ibu? Belalang dan madu, ya kan? Saya pikir belalang itu yang terbang-terbang itu, iya kan? Ternyata di sana belalang itu pohon, ada buahnya gitu. Makanya saya bilang, wah ini jemaat harus tahu ini, iya kan? Nah nanti kalau disebut bagaimana negeri yang berlimpah susu dan madunya, ternyata Bapak Ibu kalau kita ke Israel tiap hari itu kita kan makan di hotel ya. Itu susu madu ya kelompok-kelompokan kan orang Jawa. Itu sekenyang-kenyangnya kita boleh makan susu dan madu itu loh. Karena di sana itu saudara kalau bulan April gitu ya, itu semua rumput, semua pohon, semua bunga itu berkembang. Berbunga semua. Termasuk rumput-rumput itu. Sehingga ada madu sawi. Karena sawi di sana bukan sayur Bapak Ibu, pohon juga gitu. Makanya kenapa burung itu bertengger di atas sawi? Karena pohon sawi itu. Itu semua rumput-rumput berbunga. Termasuk anggur berbunga. Maka ada madu anggur. Mangga berbunga. Ada madu mangga. Itu juga berbunga. Ya. Palm tree. Apa? Bukan sawit. Kurma. Itu berbunga semua. Jadi ada madu kurma. Sehingga negeri itu berlimpah susu dan madunya. Saya senang waktu itu ya Kesia ngalami ya. Kesia itu menurut saya punya iman ya. Saya senang sejak dulu sampai bisa ke Israel itu karena Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan nggak ada yang mustahil ya. Saya ingat sekali, makanya kalau bersaksi, kalau saya saksi sama teman-teman saya gini. Sekarang jemaat kami itu ada yang aktif namanya Kesia. Orang Batak, Boruta Barat ya. Dia bukan pengkhotbah yang terkenal, bukan gembala sidang, bukan dosen teologi, tetapi dia orang yang cinta Tuhan, yang punya iman. Bukan pendeta, bukan dosen. Tapi orang yang cinta Tuhan punya iman. Akhirnya dengan imannya itu Tuhan buka jalan, bisa punya pengalaman ke Holy Land Bapak Ibu. Nah, orang sekarang itu kan iman itu ingin ada bukti dulu. Kalau Alkitab kamu percaya bahwa kamu sudah menerima. Itu orang yang sinis menganggap wah ini Tuhan Yesus ngajar bohong gitu. Padahal maksudnya begini Bapak Ibu, saya kasih contoh begini loh. Misalnya kita punya anak segini umur berapa? 7 tahun. Mau ulang tahun yang ke-8 misalnya ya. Terus dia bilang, Mama, Papa, aku kalau ulang tahun ke-8 beliin sepeda ya gitu. Sepeda Honda itu. Nah papa mamanya bilang, oke. Tapi kamu gak boleh nakal ya. Nah, iya Ma, iya Pak gitu. Terus anak ini karena papa mamanya oke, kamu gak boleh nakal, oke ya gitu. Dia percaya dong sama papa mamanya. Terus dia cerita teman-temannya, saya punya sepeda. Sudah punya belum? Belum. Apakah dia bohong? Enggak, dia percaya papa mamanya tidak mungkin ingkar janji. Nah itu yang maksud Tuhan itu gitu. Bukan bohong. Bukan bohong. Itu iman itu namanya. Makanya saya rindu Bapak Ibu ya, Anda mengimani. Tapi memang Yakobus itu saudara sepertinya bertentangan. Sebenarnya enggak, melengkapi.
Yakobus itu ngomong gini, karena Paulus menekankan iman, orang lain kebablasan, udah iman aja gitu, iman aja. Yakobus bilang, iya iman aja, tapi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau sekarang gini Bapak Ibu, misalnya kita lapar, beriman aja kenyang udah. Bisa kenyang nggak? Ya harus makan biar kenyang, ya kan? Gitu. Makanya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu, saya rindu Roh Kudus bukan hanya turun pada hari Pentakosta, bukan hanya turun di rumah Cornelius, bukan hanya turun di Efesus, tetapi juga turun di rumah kita masing-masing. Maka mujizat-mujizat pasti terjadi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu setiap firman yang kami dengar, Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman itu. Berkati setiap jemaat-Mu Bapa, apa yang menjadi kerinduannya akan dijawab oleh Tuhan, akan terkabul, akan terjadi, sehingga kami mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Terima kasih Bapa, karena itu kami selalu berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.